namanya sedang naik daun. Alin udah berapa lama pacaran sama Awkarin? 9 bulan. Oh 9 bulan, baru dong. 9 bulan udah lama ya, hai. Kenalnya dari mana? Kenalnya dari ada event Meta itu di Bali, jadi konten creator gitu kumpul. Terus kita di situ saling kenalan, saling collab satu sama lain gitu, terus jadi kenalan. Dari situ sama masih single atau udah ada pacar? Pas itu masih single. Masih single, dua-duanya. Masih kosong gitu dua-duanya. Oh, pas waktu itu dia masih ada Karin. Jadi kamu merebut Awkarin dari pacarnya? Enggak ada urusannya. Enggak, itu gak ada urusannya. Habis itu gak lama dari itu dia putus. Oke. Yang kamu suka dari Awkarin sampai akhirnya kamu kepincut sama Awkarin itu apa sih? Kepintarannya sih. Kepintaran dalam hal? Kepintaran dalam hal banyak ya. Dia dalam hal memanage waktu, keuangan segala macam. Terus juga dia pintar dalam beropini. Dia juga dewasa pembawaannya. Pintar dalam. Lu udah gak usah diragukan lagi, udah pasti pintar dalam opini kalau Dewi. Tapi kalau buat Alden ya, tadi kan sempat dibahas bahwa usianya Awkarin tuh lebih dewasa dibanding kamu. Cuma beda setahun. Oh, cuma setahun. Kirain berapa lama? Aku pikir 7 tahun, 5 tahun. Cuma setahun mah gak masalah. Gak masalah dong, masih seumuran lah. Bener. Nanti bintang tamu yang berikutnya mamanya lagi deket sama yang usianya jauh lebih muda loh. Bener. Gak masalah sih sebenarnya kalau setahun ya. Tapi kalau misalnya buat kamu sendiri ngelihat hubungan kamu sama Awkarin mana yang lebih dominan? Karena kita tahu kan kalau Awkarin ini juga orang itu speak up banget ya. Kalau kamu sama Awkarin siapa yang alpha woman? Alpha. Yang lebih dominan Karin, memang dia lebih dominan. Aku lebih orangnya lebih gampang ikut aja. Ya selama memang positif kenapa enggak ya? Iya, kenapa enggak. Betul. Tapi kadang aku juga kalau ngerasa emang aku ada opini, aku pasti speak up juga. Betul. Tapi emang keseringan lebih dia gitu. Tapi buat kamu kan cowok tuh punya gengsinya sendiri ya, punya egonya sendiri. Kalau buat kamu nggak masalah ya, misalnya kalau perempuan lebih dominan gitu. Karena bukan ini udah rahasia umum lah ya, kalau cowok pasti lebih ngalah lah sama wanita gitu. Itu gitu. Iya. Jadi artinya kamu nggak apa-apa punya pasangan yang lebih dominan. Itu Kak Karen dengerin Iya, nggak dong. apa-apa. Laki-laki tuh ngalah. Nggak apa-apa. Kamu bilang bahwa laki-laki tuh harus lebih mengalah. Berarti kamu lebih banyak mengalah daripada Awkarin? Iya, mengalah tapi juga harus tetap berprinsip tegas, membimbing itu loh. Kalau emang kita benar, kita arahin gitu. Kalau emang kita benar, kita arahin. Oke. That's nice. Bagus ya. Sebentar, usia kamu berapa sih? Pemikirannya dewasa banget. Baru tahun ini 25. Baru 25. Tapi pemikirannya dewasa. Oke. Tapi kalau ngomongin soal netizen ada aja walaupun beda usia cuma 1 tahun. Cuman ini netizen bilang begini loh tentang hubungan kamu sama Awkarin. Kita mesti lihat. Beda setahun, Awkarin dan Jonathan Alden disebut mirip tante sama keponakan. Tante. Kamu dibilang seperti tanggapan kamu gimana? Ini udah lumayan lama ya. Sering dibilang sama. Aku nggak suka sama netizen ini kayak gini. Kenapa? Karena ini kayak tante-tante tuh kayak aku gitu. Jangan Orang juga tahu gua bro. Dari tadi gua juga begini. Cuma rambutku ya kayak tante-tante. Kenapa sih? Kamu kalau diomongin kayak gitu tuh kamu gampang terpengaruh nggak? Apa bener nih pacar gua kayak tante-tante gitu? Maaf nih punten. Apa sempat ada rasa tersinggung gitu? Manusiawi nah, sebenarnya. manusiawi kan? Enggak. Justru aku sama Karin, pacar aku lebih ke bawah itu sebagai ini aja, lucu aja gitu. Justru betul. kita buat bercanda. Seru, gak baper gitu ya. Oke. Tapi kalau secara pemikiran menurut kamu secara pribadi siapa yang lebih dewasa? Kamu atau Karin? Oh Karin? Karin dia lebih dewasa. Nah karena dia lebih dewasa, karena aku udah cukup lama ya jalanin bareng sama dia, tambah lama aku ambil dampaknya. Jadi lebih dewasa tuh kayak gimana. Ada effort lah buat kamu ya. Iya benar. Oke, jadi kamu belajar lebih banyak ke Awkarin walaupun usianya setahun lebih dewasa dibanding kamu, tapi dia cukup dewasa untuk ngomong kamu dan kamu juga rasa bahwa bisa belajar banyak termasuk dalam hal mengalah gitu ya? Iya benar. Oh oke. Tapi kalau misalnya dari Awkarinnya sendiri, aku nggak tahu ya. Kalau misalnya kamu dibilang sama netizen
Dewi punya pasangan misalnya ya, terus dibilang, oh Dewi kayak tante-tante pasangannya kayak berondong, insecure gitu nggak sih? Ya kalau aku kan nggak, aku kan bilang kayak sama kakek-kakek kemarin kan. Enggak, tapi kalau misalnya kamu, Awkarinnya sempat ada rasa insecure gak sih dibilang kayak tante sama ponakan gitu? Atau pernah ngebahas gak gitu? Pastilah ya. Kayaknya, tapi dia enggak sih, dia bawa fun aja sih. Oh bagus ya, dia Sagittarius ya? Iya, dia Sagittarius. Nggak bisa Sagittarius tuh cuma di depan aja ceria. Oh gitu. Tapi di dalam hatinya dia mikir. Dalam hati, gitu ya? Dalam hati pasti Awkarin. Tapi udah dikenalin ke keluarga belum sih? Udah pernah ketemu keluarganya Karin juga udah pernah ketemu keluarga. Oke, kita ngomongin soal keluarga kamu. Kita tahu ya Awkarin kan, wah siapa sih yang gak kenal Awkarin ya? Dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Termasuk juga apapun yang dia perbuat di media sosial, kemudian aktivitasnya dia, dan juga dengan 1 tahun. Sebenarnya 1 tahun hitungannya kalau buat aku secara pribadi, kita hitungnya setara lah ya. Setara, beda jauh. iya, tapi respon keluarga, kamu punya hubungan sama Awkarin seperti apa? Responnya kan juga untuk dalam 9 bulan ini juga termasuk anggapannya yang lama tapi nggak cepet juga gitu loh. Jadi ya masih baru-barulah juga. Jadi orang tua masih juga ngelihat ya gimana jalannya. Santai aja. Gitu ya. Anggapannya 1 tahun pertama itu kan masa saling mengenal lah ya. Iya. Oke. 1 tahun pertama masa saling mengenal. Habis itu kalau udah dijalani sampai ke 2 tahun itu masa paling apa? Kedua tahun harus saling mengerti, membangun hubungan lagi gitu. 1 tahun mengenal, tahun berikutnya mengerti. Oh wow. Ih, bagus banget tuh ya. Itu aja dia udah dewasa kan. Coba telepon dong, Karin, video call. Coba dong. Say hello aja sebentar. Soalnya tadi dia abis kayak begadang, pasti masih tidur. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Tapi baik-baik aja kan, hubungan lagi gak berantem kan? Baik-baik. Tapi kalau berantem pun juga wajar berantem dong. ya? Baik-baik aja ya. Oke, buat Alden kita mau kasih lihat yang satu ini tanggapan atau juga asumsi netizen terhadap kamu ya. Ya, Jonathan Alden resmi pacaran sama Awkarin. Netizen bilang pasti cowoknya pansos, cuma settingan. Ya Allah, netizennya setiap hubungan dibilang settingan, setiap hubungan dibilang settingan, maunya apa tuh Gimana Alden? Gimana ya? Masa kalau settingan maksudnya sudah sejauh ini gitu loh. Ya kan. Kalau dibilang pansos gimana? Dibilang pansos kan juga aku bukan segala-galanya tentang dia gitu loh. Aku tetap ngelakuin hal-hal apa yang aku suka, masak apa segala macam gitu. Kita sekedar collab karena emang kita barengan gitu. Tapi pernah sakit hati nggak sih sama komentar netizen? Pernah sakit hati sama komentar netizen? Aku sih beneran orangnya nggak sakit hatian sama sekali, dan aku baca itu juga ya udah sekilas untuk lewat aja gitu. Lalu-lalu aja ya. Jadi nggak kamu tanggepin sama sekali, biarin aja terserah orang bilang apa ya. Iya. Oke, buat Alden, buat kamu yang umurnya 25 tahun tapi kok pemikirannya dewasa banget, kita salut sama kamu ya Alden ya. Kita mau simulasi ini, ceritanya kamu lagi pacaran sama, kamu jadi Awkarin ya. Kamu jadi Awkarin, dia jadi siapa nih? Jadi netizen. Netizen mulu lu. Oke. Buat Alden, jadi ceritanya Alden sepedahan sama Awkarin, tiba-tiba ada netizen yang komentar ngeliat kalian pacaran, dia nyinyirin kamu. Awkarin ya. Coba kita lihat ya, seperti apa gaya Alden ketika berpacaran dengan Awkarin dan menghadapi netizen yang mulutnya nyinyir. Siap ya, kamera rolling and action. Maaf ya sayang, maaf ya Awkarin. Maaf ya. Lihat nih, aku udah bawain bunga satu. Itu konten aja pastinya. Kita dibilangin. Nggak apa-apa, biarin aja jadi konten, dapat rezeki kita. Oh ya ampun. Ya nggak apa-apa kan. Sayang, aku mau naik ini dong, boleh dong? Gimana caranya boleh. Ayo aku ajarin ya, aku pegangin, tenang aja. Ya yuk, yuk kita yuk. Ya. Mau kemana kita sayang? Tabrak aja tuh netizen. Ya, tabrak aja. Ditabrak. Bentar deh, produser gue mau nanya deh. Ini tuh mereka lagi pacaran. Kok kayak jualan kembang di Rawa Belong ya? Banyak banget kembangnya. Sepeda di Kota Tua. Lu nyinyir dong netizen. Iya, ayo dong lagi dong Wi. Iya, terus kamu gimana, kayak belai-belai rambut aku kayak atau apa kayak? Aduh, ini mah udah jelas pacarannya sama tante-tante. Gimana, Pak? Aku
Aku nggak apa-apa. Aku dibilang kayak tante-tante. Aku kan memang selalu ngajarin kamu. Gini caranya. Mana tangan kamu sayang? Mana tangan kamu? Ya, kamu gimana? Nah, kalau ini memang Alden tuh pansos banget. Kan dia udah gak laku. Kalau yang penting di rumah aku masakinnya enak kan ya. Orang mau ngomong apa di luaran sana, aku tetap padamu pokoknya. Pokoknya sayang, kita saling menguatkan ya. Kalau aku dibilang tante-tante, kamu dibilang pansos nggak apa-apa ya. Yang penting keharmonisan dalam aslinya aja ya kan. Iya, ngapain kalau misalkan kita palsu di luaran mesra tapi di dalam nggak, ya kan? Bener, lagian mendingan dibilang sama tante-tante daripada nyinyirin sama oma-oma. Tolong mas, ini mas ganteng ya. Sini. Tapi ya Alden, kalau ngomongin soal netizen mah gak akan ada habisnya. Betul. Sampai kapanpun juga pasti dicari kesalahannya apa gitu ya. Yang penting yang menjalankan kamu sama Awkarin, yang bahagia juga kalian berdua. Tapi ini kalau ngomongin soal Awkarin, kita juga tahu kemarin ini sempat jadi viral juga di media sosial bahwa ketika akhirnya dia mengalami kerugian, ini diduga bahwa mantan asistennya ya, yang kita dengar ini mengambil beberapa uang yang dimiliki oleh Awkarin. Lewat caranya dia apalin pin ATM-nya terus dia ambil 5 juta. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Ya, asisten pribadi diam-diam gasak uangnya di via ATM. Awkarin ngaku kehilangan ratusan juta rupiah. Ini Karin pasti curhat dong sama kamu. Iya, dia curhat, tapi aku kan beneran nggak tahu apa full kejadiannya kayak gimana, pemikiran dia kayak gimana. Jadi ini sih dari sudut pandang aku aja gitu loh, apa yang dia alamin gitu. Aku sih dalam posisi aku cuma kayak ya udah aku tetap support, aku tetap ada di sisinya dia juga gitu loh. Jadi kayak lebih kasih support lah ya gitu. Kayak segalanya hal yang terjadi itu pasti juga ada maknanya. Jadi kita harus mungkin lebih berhati-hati aja sih ke depannya gitu, walaupun sama orang yang kita percaya banget. Tapi gitu. kamu kenal sama orangnya? Kenal, karena dia juga udah lumayan lama sih katanya sama Karin. Berapa lama udah dia kerja sama Karin? Mulainya tuh gak tahu pastinya dari kapan, tapi dia udah pernah kerja sebelumnya, habis itu resign. Setelah ada jeda itu nggak lama balik lagi kerja sama Karin gitu. Oh, oke. Buat kamu Alden sebagai pasangan dari Awkarin, support yang kamu kasih buat Awkarin itu seperti apa sih? Karena ini juga kita tahu ya bahwa ini bukan hal yang mudah, apalagi bukan masalah uang tapi tentang kepercayaan itu sendiri. Nah kalau dari sini sih aku lebih kayak kasih supportnya, kan dia pasti kepikiran dong kayak apa nih negatif semuanya. Nah aku bantu supportnya itu kayak ya udah kita kasih lihat dari sudut pandang positifnya lah. Kalau ini akhirnya ketahuan lah. Gimana kalau misalnya masih belum ketahuan dan malah berlanjut kan, itu pasti kayak lebih gede lagi gitu loh. Betul. Jadi ini artinya juga bagus gitu, kayak Tuhan ngasih tahu nih gitu. Ambil Tuhan, hikmahnya ya. Ya Tuhan masih sayang lah ya gitu. Oke. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada curhatan Awkarin beberapa waktu yang lalu di media sosial. Itu terduga pelaku ya. Tapi Awkarin cerita nggak sama kamu bahwa pada akhirnya akan membawa misalnya masalah ini ke jalur hukum? Oh iya pasti, dia kayak pasti akan bawa ini ke jalur hukum gitu loh. Tapi segala keputusannya pasti tetap di dia gitu. Aku juga bilang ya pokoknya keputusan di kamu ngerasanya gimana gitu. Dia sih kayaknya lebih mikirin rasa kecewanya sih sama orang yang udah dia percaya gitu. Pasti ya. Kalau boleh tahu berapa kerugian totalnya, tahu? Nah itu pastinya aku nggak tahu. Oke. Oh dia nggak cerita sedetail itu sampai nominalnya berapa? Karena ini masih baru-baru juga kan, dia juga masih pusing ini itu kerjaan segala macam. Tapi hanya satu ATM kan? Hanya satu ATM atau beberapa ATM? Nah detailnya itu juga masih dicari lagi sih, jadi aku kurang tahu, kurang bisa banyak komen. Kamu terakhir ketemu Awkarin kapan sih? Kemarin sih. Oh intens juga untuk ketemu sama dia? Intens. Tapi untuk masalah ini dia nggak cerita terlalu detail ya? Oke. Karena juga mungkin
masih shock juga gitu. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua, Sobat Ambiar, bahwa apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan PIN ATM, memang ada baiknya diganti secara berkala. Karena kan itu siapa tahu orang bisa ngelihat dari jauh, dan ini juga memang himbauan dari bank juga, kalau kita punya ATM, ganti PIN secara berkala itu sangat penting sekali. Tapi apapun itu, buat seorang Alden, kita juga berharap pastinya hubungan kamu dengan Awkarin bisa bisa bahagia, semakin bahagia, mensupport satu sama lain. Masih muda tapi pemikiran dewasa sangat luar biasa sekali ya. Tapi kalau ngomongin soal dewasa, berikutnya kita akan hadirkan bintang tamu yang satu ini, Sobat Ambiar. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu jadi viral di media sosial ketika seorang ibunda dari Virgon punya hubungan yang sangat spesial dengan seorang pria yang usianya lebih muda 20 tahun. Tapi kabarnya nih Sobat Ambiar, putri dari sang ibunda Virgon yang merupakan kakak dari Virgon katanya tidak setuju atas hubungan mereka. Kita akan lihat tuh yang satu ini. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia sang kakak dari Virgon, ada Feby Carol. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Feby Carol, let's go. Feby Carol di pagi-pagi Ambiar. Good morning, seger banget sih. Ijo-ijo, ya ampun. Gimana sih perasaannya melihat hubungan sang mama dengan seorang pria yang usianya lebih muda 20 tahun loh. Satu kalimat menurut Kak Feby yang bisa menggambarkan hubungan mereka. Singkat. Enggak banget. Enggak banget dan apa ya? Jijik. Oh wow, oke. Itu jijik. Oke, baik. Kak Feby Carol, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Seperti apa perasaannya Feby Carol, kita akan cari tahu bersama-sama. Silakan duduk. Feby Carol di pagi-pagi Ambiar. Kita tahu ya, ini juga banyak diomongin sama netizen di luar sana karena perbedaan usia yang cukup jauh sekali. Sebetulnya ya tidak masalah juga karena namanya cinta tidak mengenal usia. Ya, benar. Tapi kalau buat Feby Carol sendiri, buat Kak Feby, yang mengganggu tuh apa sih dalam pikiran Kak Feby sampai tadi bisa melontarkan kalimat seperti itu melihat hubungan mereka? Yang pertama dari usia udah nggak banget, udah jauh. Terus juga kecuali dia sama aku mungkin masih perbedaan usianya juga terlalu jauh. Ya udahlah ya. Kalau Kak Feby sama Jordan Ali lebih tua siapa sebenarnya? Ya aku lah. Masih tetap lebih tua Kak Feby? Berapa tahun usianya bedanya? Kurang lebih 9 kali ya. Oh wow, oke. Iyalah masih oke kalau itu yang pertama. Yang kedua itu apa ya, dari fisiknya juga kan udah, yang satu udah nenek-nenek gitu, udah nenek-nenek kisut yang bener aja. Tapi kan nenek-nenek juga berhak bahagia. Apapun itu, mata sakit ya saya ngelihatnya. It's your mom anyway. Apapun itu jujur aja. Daripada disirat orang, mendingan gue yang nyilet. Iya, tapi Kak Feby, aku penasaran deh. Kan ini kan sekarang kan juga udah jadi viral. Mama juga udah pernah kesini sama pasangan mudanya. Tapi waktu awal banget mereka bersama tuh Mama ada ngomong nggak atau izin ke anak-anaknya gitu ya? Cerita gitu, aku kok jadi suka ya gitu. Nggak ada. Jadi awalnya kalau boleh cerita, mereka itu awalnya konten, terus udah gitu FYP viral, udah gitu tiba-tiba FYP nih kata dia, segala macam. Awalnya kan dia jujur. Dia tuh siapa? Mau disebutin? Yes. Itu loh si Raja Pansos. Itu loh yang dibilangnya berondong-berondongnya Bu F sama Nurung alias si Jordan Ali, itu biar hits gue sebutin. Oke. Jadi dia melihat bahwa konten-kontennya FYP lalu digas. lalu makanya dilanjutin untuk bikin konten lagi gitu. Memang ada mereka kedekatan, tapi kedekatan kalau ditanya jujur 2 minggu sebelumnya terakhir yang aku lihat ya, memang ada dekat, tapi sebatas mesra-mesraan juga mesra-mesraan. Iya, ibu dan anak. Mesra-mesraan konten gitu ya? Kalau konten ya nggak masalah. Ibu dan anak kok sampai kadang mohon maaf kadang ada di pangku. Nah yang terakhir kalau awal kan dia bilang kalau drama-drama begitu yang India yang apa gak rame Kak katanya. Oh begitu. Terus dia mulai rame. Terakhir itu ya udahlah gitu. Sebenarnya sih nggak banget ya, tapi ya udahlah. Yang terakhir yang paling agak-agak mulai enak, jujur, yang begini nih. Boleh diperagain? Boleh. My love gitu. There's only you in my, terus kiss-kiss tangan tuh, terus pakai jas, terus mami pakai apa sih baju putih, udah kayak mau kawin besok.
drop gue ngelihatnya. Oke, tapi Kak Feby, saya pernah ngelihat kok waktu mereka nonton bareng, ada Kak Feby juga di situ sebetulnya. Kan sebelumnya emang kita akrab, gak ada masalah. Tapi Kak Feby merasa ini sudah kelewat batas. Iya, udah kelewat batas lah, malu-maluin. Tapi Kak Feby pernah ngomong langsung sama Mami nggak sih untuk protes? Kalau ngomong kemarin itu belum terlalu keras. Ini minggu ini mau keras ngomong. Oke. Belum keras tuh bilang apa ke Mami? Cuman gini, ini kemarin yang pertama sama si cowoknya dulu tuh. Ini maksudnya apa bro? Bro ini nggak lucu lagi. Oke. Kalau lo mau mesra-mesra yang biasa masih oke lah ya gitu. Udah gitu ini apa? Abis postingan yang mau kawin besok tuh, yang mereka kayak mau priwet, itu udah kan udah drop. Besoknya ada gini, aku mencintaimu begini-begini, cinta tidak memandang apa kayak gitu. Itu nggak banget. Akhirnya keluarga meriah di di grup segala macem menghujat Mami, marah-marah. Besoknya Virgon. Oke, kamu sebentar. Sebelum kita bahas Virgon ya. Tapi kamu sempat protes itu ke Jordan Ali ya? Iya. Tanggapannya dia apa? Itu awal-awal ya. Kak, sorry kak. Enggak kak. Lu maksudnya apa ini? Enggak lucu. Ini lu maksudnya beneran? Enggak kak, sorry kak. Enggak kak, cuma konten kak. Awalnya begitu pengakuannya dia. Tapi nggak tahu ya. Bukannya mau menuduh, tapi juga nggak mau mojokin. Tapi penglihatan aku sih enggak. Tapi kan orang-orang bilang nggak mungkin. Ya kalaupun ada sesuatu antara mereka, misalnya ya, mereka nggak mungkin lah ngomong sama aku kan. Ya tapi sebatas jujur aja, nggak ada apa-apa sepenglihatan aku. Oke, kita mau kasih lihat dulu, ini ada tanggapan dari Jordan dan juga Mami Eva Manul. Ya. Mami karena Mami naruh perasaan sama aku nggak bisa dibohongin. Cinta itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa disetting, gitu loh. Ya jadi ya mau gimana lagi? Apa yang mesti disalahin dengan cinta gitu loh? Karena cinta kami ya tulus apa adanya, nggak disetting apa-apa. Ya udah bener gak Mi? Apa yang mesti harus disalahin? Justru aku di situ udah klarifikasi loh di masalah itu. Kenapa kakak sekarang keluar-keluar? Waktu saya nelpon itu, aku nelpon kakak. Waktu saya minta pendapat, itu sebelum viral ya, kejadiannya itu sebelum viral. Video kita berdua itu sebelum viral. Aku nanya, kak, ini gimana? Mami perasaannya beda sama gua. Aku bilang gitu. Si Kak Feby ketawa-ketawa aja. Gimana kak solusinya? Lu jangan ketawa-tawa aja. Aku bilang gitu kan, aku tegasin di depan dia. Nah, setelah kita viral, malah dipermasalahin. Tanggapannya? Gimana tuh kak tanggapannya? Dia ada bilang memang, kak kata dia, kok kayaknya si Mami agaknya kok ngelarang-larang gitu, ngelarang-larang deket sama yang muda, salah. Berkesan Mami yang ngejar Jordan Ali gitu ya? Bukan, dia berpikiran kayak gitu karena dia gerak-geriknya tuh kayak banyak diatur Mami gitu. Terkesan Mami posesif gitu maksudnya ya? Bukan posesif sih, tapi kalau deket sama yang muda begini, kayaknya tanggapannya nggak ini. Deket sama yang agak tua ini begini, cemburu kayak gitu. Serba salah gitu. Serba salah. Oke, tanggapan kamu melihat Jordan Ali menyatakan seperti itu? Banyakan drama ya. Intinya kan jujur ya, jujur banget ya. Intinya dia itu pengen viral, pengen hits, numpang viral. Kalau emang cita-citanya dia pengen cepet terkenal, itu intinya. Jadi ya sorry ya Jordan ya, jadi emang udah bisa dinilai sendiri lah. Oke, tanggapan Mami setelah ada rasa bahwa Kak Feby ini gak suka, tidak setuju untuk apapun yang mereka posting di media sosial. Tanggapan Mami apa? Udah sekarang agak lebih banyak diam. Mami? Ya, nggak terlalu berantem sih nggak, tapi agak sedikit gimana ya? Agak sedikit kurang baik hubungannya. Kalau sama Mami, kalau sama si Jordan ya bukan kurang lagi. Oke, Mami tapi bilangnya apa? Responnya ketika dibilang bahwa aku nggak suka nih Mi? Ya, dia bilang gini, ya gimana kak tadi, tapi nggak ada statement, jadi kayak gantung. Oke. Tadi sempat dibahas Virgon juga marah, murka. Virgon ngomongnya gimana ke Mami? Enggak, bukan ke Mami. Ke siapa? Ke kakak. Pertama dia gini WA, kan sebelumnya kan gara-gara permasalahan yang sama Inara. Ya. Aku nasihat, kalau aku kan ngomong agak tajam, berani. Ya akhirnya udahlah, kita agak-agak jadi kayak ada apa ya, sesuatu yang agak sedikit menjauh, renggang. Mungkin karena dia dalam kondisi yang nggak enak, terus akhirnya dinasehatin, mungkin ya namanya adik kakak ya, suka ada kadang-kadang selisih pemikiran gitu. Akhirnya singkat kata agak sedikit merenggang, terus sekarang udah mulai membaik gara-gara kasus si Mami ini jadi buruk lagi. Terakhir dia WA
dia kirimin tuh linknya. Ini apaan? Tanya. Oh iya, sorry Gon, kakak nggak tahu ini semua di luar kakak. Jujur, nggak ikut-ikutan. Akhirnya dia marah lagi. Aku nggak akan kasih bulanan mami untuk bulan ini sampai dia minta maaf ke seluruh anggota keluarga satu-satu. Oh wow, mami minta Virgon minta mami minta maaf ke keluarga. Aku sampein lagi dong ke mami. Mi, kata Virgon, mami suruh minta maaf dulu. Tanggapannya, mami? Minta maaf apaan? Nggak ada, aku nggak salah. Aku udah klarifikasi. Sampein lagi ke Virgon. Mami katanya udah klarifikasi, Gon. Aku nggak butuh klarifikasi, yang aku butuh adalah permintaan maaf, titik. Oke, Jordan Ali ada komunikasi dengan Virgon nggak? Nggak ada, dia nggak kenal, ketemu aja nggak pernah, WA juga nggak pernah. Virgon nggak pernah tahu Jordan Ali. Kalau anak-anak angkatnya mami yang lain, kan ada 5 tuh cowok. Nah, 4-4-nya itu walaupun cuma ada yang sekali, ada yang beberapa kali, itu kenal. Tapi katanya rencananya mau diketemuin sama Virgon, Kak. Ya, tapi itu kan baru rencana, kehaluannya mereka kali ya. Oke, kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke.